Ustaz, gimana kabar Ustaz? Sebelum Ustaz nyapa yang lain, mana dulu Ustaz nih. Masya Allah ya. Jadi bingung di sini. Gimana Ustaz, bingung ya Ustaz? Nah, Antum perlu pegangan? Anda. Anda nggak pernah kajian kayak gini ya ma. Kayak kita sedang pertunjukan apa gitu. Kalau dia kan memang dulu pernah gitu kan. Seperti itu kan. Kita kan. Tapi memang dulu Rasul SAW itu dakwah ke pasar-pasar bang. Masya Allah. Masya Allah. Tapi ini pasarnya dibikin, kajiannya dibikin. Masya Allah. Kalau Rasulullah tuh ke pasar yang sudah ada. Pasar beneran memang Pasar. beliau SAW. Ini sudah bukan baru dibikin. Ya paling nggak kemarin udah dibikin ya Ustaz. Ah, siap. Sudah jadi pasar dari kemarin Ustaz. Allahu Akbar. Nah Ustaz, kira-kira gini Ustaz nih ya. Sebenarnya konsep seperti ini menurut Ustaz sendiri bagaimana Ustaz nih? Ini harus Anda tanyakan biar banyak menjawab pertanyaan juga Ustaz. Masya Allah. Wallahu a'lam ya. Ana juga nggak bisa jawab jemaah. Tapi insya Allah lah semoga. Ya Ana juga nggak ngerti kenapa kok kayak gini jadinya gitu. Ana wallahu a'lam, nggak tahu lah. Nanti tanyakan kepada ustadz-ustadz yang lainnya. Masya Allah. Nah untuk itu maka dari itu mari kita niatkan bahwa kita memang untuk menuntut ilmu dimanapun kita berada. Ya, baik Ustadz, nanti untuk seputar apa yang akan kita bahas nanti adalah tentang tauhid ya Ustadz ya. Tentang tauhid. Apa temanya? Ada yang tahu temanya? Nunjuk dong, laki-laki. Yang mana duluan nih? Insya Allah, disenyumnya dia bikin anak nengok dia nih. Apa? Tanamkan tauhid sejak dini. Tanamkan tauhid sejak dini, betul? Betul. Ada alternatif jawaban lain? Nggak ada, emang itu judulnya. Anak kasih hadiah. Insya Allah. Nah mana harus lihat contek. Insya Allah. Ustaz contekannya, Masya Allah. Nah. Baik, tauhid ya. Biasanya kita memang sering mendengar bahwa tauhid ini sangat penting untuk diajarkan ya. Karena bahkan beberapa momen seolah-olah tauhid itu menyeramkan. Orang membawa bendera tauhid, serem gitu ya. Padahal sebenarnya makna dari tauhid bukan seperti itu Ustaz, insya Allah ya. Nah Ustaz, ini kenapa dipilih sejak dini? Kenapa dipilih sejak dini, kemudian bagaimana sih harus menanamkan kepada jamaah, kepada keluarga ya, sejak awal. Itu nanti insya Allah akan disampaikan kepada Ustadz dan Ana tidak mau mengganggu Ustadz dalam menyampaikan ilmunya, maka kami serahkan kepada Ustadz. Masya Allah, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lahul hamd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal karena baginya lah segala pujian. Semuanya milik Allah Azza wa Jal. Kita pun yang ada di tempat ini, yang sedang duduk bersama. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Setiap bangun tidur kita mengatakan Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah menghidupkan kita setelah dia mematikan. Dan kelak kepadanya kita akan dikembalikan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam tiasa engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga suatu hari kita bisa berduduk seperti ini dan di tengah-tengah kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Yang mereka merasakan bagaimana beratnya mengamalkan Islam ini. Bagaimana dahsyatnya menegakkan tauhid. Sehingga sebagian sahabat itu tewas karena la ilaha illallah. Kenapa Bilal bin Rabah disiksa? Kenapa Sumayyah ibunda Ammar bin Yasir disiksa sampai akhirnya tewas, ditikam kemaluannya dengan tombak oleh Abu Jahal? Karena la ilaha illallah. Semoga kita mati di atas la ilaha illallah. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Mungkin ana biasa memberikan materi tentang keluarga. Tapi terkadang kita lupa. Setelah kita berkeluarga. Setelah kita memilih pasangan hidup kita. Lalu kita menikah. Kemudian kita memiliki anak. Mau dibawa kemana anak itu? Allah Azza wa Jalla mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Antum hidup tanpa memiliki harta, kehidupan antum. Memiliki banyak harta tapi tak punya anak, serasa malam tanpa yang menerangi. Allah jadikan anak itu belahan jiwa. Pelipur lara, penyejuk pandangan, tapi dia itu amanah dari pencipta. Ada yang mungkin lama gak punya anak. Nabi Ibrahim alaihissalam bertahun-tahun beliau gak punya anak. Ternyata memang ada perjuangan yang harus beliau tuntaskan. Dan ketika punya anak, anak itu tambahan dan harus beliau selesaikan. Ahibati fillah, kalau kita bicara, kita tuh bingung. Ketika masuk ke alam anak-anak itu kita bicara ingin menanamkan tauhid. Gimana kita masuk ke alam dia? Dengan huruf yang mana kita berbicara dengannya? Bahasa apa kita mengajari anak-anak kita? Berapa banyak orang tua yang menjadi penerjemah buat anaknya? Ketika anaknya bicara, ibunya mengatakan maksudnya dia itu ini. Ibunya paham. Bapaknya gak paham kadang-kadang. Bapaknya hanya pinter bikin anak. Tapi gak pandai ngajari anak. Jamaah, ada banyak kebaikan yang kita ingin ajarkan kepada anak-anak kita. Ada banyak informasi penting yang kita ingin transfer kepada mereka. Tapi gimana caranya? Apakah dia bisa memahaminya? Kapan kita mulai menyampaikan hal-hal penting yang dia perlukan dalam kehidupan ini? Ya, kalau bukan karena bantuan Allah. Kemarin ketika Ana siapkan materi ini, Ana jadi menangis. Karena anak ingat sama anak-anak. Anak mungkin bukan bapak yang baik. Anak sering meninggalkan mereka. Iya. Waktu Ana bersama mereka terlalu sedikit.
Jazakallah khair. Ana jadi malu ya. Karena mungkin Ana nggak pantas menyampaikan materi ini. Mungkin Ana terlalu memberati keluarga Ana, istri Ana. Tapi Ana akan berusaha untuk menebus dosa-dosa itu. Kita harus sadar dengan pentingnya peran orang. Bukan hanya harta yang mereka inginkan. Memikirkan mendidik mereka. Bukan hanya mengajarkan matematika. Agar dia pandai jadi juara. Disanjung dan dipuja. Bukan. Kita punya besar. Untuk menanamkan akidah yang benar sejak kecil dalam jiwa mereka. Hati mereka masih kecil. Tapi mereka lah yang akan melanjutkan perjuangan kita. Mereka lah akan senantiasa mengatakan Rabbi ghfirli wahli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mereka lah yang akan melanjutkan tangan kita. Mereka lah yang akan membawa dan mengibarkan la ilaha illallah di muka bumi. Ada banyak kebaikan yang mungkin kita sudah tuntaskan. Tapi ada yang lebih banyak lagi yang kita belum selesaikan. Kepada siapa kita akan berikan amanah? Kalau bukan sama anak-anak kita. Mungkin kita akan bercerita kepada mereka, nah Abah cuma bisa sampai sini. Nah. Masih panjang utang Abah. Ibunya pun seperti itu. Dia mempersiapkan generasi. Yang kelak suatu saat tidak akan lagi menangis. Kecuali karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tongkat estafet ini harus diberikan kepada mereka. Antum akan mati. Sebanyak apapun harta yang antum miliki. Sejatinya buat mereka. Tapi tatkala antum tidak mempersiapkan mereka. Berapa banyak harta yang menjadi bencana buat anak-anak kita. Peristiwa-peristiwa yang kita dengar tentang 4 kerangka manusia ditemukan di belakang rumah. Ternyata saudara-saudara mereka dibunuh oleh saudaranya sendiri gara-gara harta peninggalan orang tua. Orang tua meninggalkan harta yang menyebabkan tali silaturahim putus. Dan menyebabkan nyawa anak-anaknya melayang di tangan anak-anaknya sendiri. Karena kita lupa menanamkan tauhid kepada mereka. Ahibati fillah, anak-anak kita, harapan kita. Kita sering kalau melihat anak, ibunya tanya, nak kepingin jadi apa? Masya Allah. Kadangkala sang ayah mengatakan, nak nanti jadi ini nak ya. Abah kepingin kau jadi ini nak. Ibunya ada yang kepingin kayaknya anakku ini jadi dokter nak ya. Yang satu ingin ini insya Allah jadi ustadz. Yang ini jadi hafizatul Quran. Ada banyak angan-angan. Antum tidak cukup memiliki 2 anak. Seorang ketika memiliki 1000 cita-cita yang dia ingin berikan kepada anaknya.
Kira-kira berapa anak yang dia harus miliki? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang kepadanya seorang lelaki hendak menikahi wanita yang tak bisa punya anak. Karena dia sudah menikah nggak bisa punya anak. Dia maksa sahabat ini. Ya Rasulullah, inni asabtu mra'atan zata mansibin wa jamal. Aku dapat seorang perempuan yang cantik dan bangsawan. Terhormat perempuan tersebut. Ghaira annaha la talid. Tapi ada satu masalah. Yang gak bisa punya anak. La, jangan. Tapi sahabat ini maksa. Dia datang lagi. Ya Rasulullah. Kata Nabi, la alaihi salatu wassalam. Sampai ketiga kali dia maksa, lalu Nabi SAW menjelaskan sebabnya. Ada banyak cita-cita yang Rasulullah SAW ingin selesaikan. Dan itu perlu umat yang besar. Lalu beliau mengatakan, tazawwajul waludal wadud. Fa inni mukathir bikumul umam yaumal qiyamah. Kalian nikahi wanita yang subur, yang pengasih. Aku tuh ingin berbangga-bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Kalau ternyata anak-anak yang lahir tidak ditanamkan tauhid kepada mereka, takut mereka tidak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, terkadang anak-anak kita itu yang masih kecil, dia tidak memahami apa yang disampaikan kepada dia. Tapi dia merekam. Ya, dia memiliki memori yang kuat sekali. Apapun yang disampaikan kepadanya dia tampung. Dan memori itu dan tidak pernah penuh. Tidak semua yang kita sampaikan bisa dia cerna. Peristiwa yang terjadi di sekitarnya juga mungkin dia tidak bisa memahami dan menyerap dalam-dalam, gak bisa. Pemahamannya mungkin dangkal. Sebagian orang ada yang menentang pendidikan anak mulai sejak. Tapi dia belum bisa mencerna dan memahaminya. Bapaknya gak hafal. Malu seharusnya menjadi bapak. Melihat anaknya hafal juz amma, alhamdulillah. Bapaknya, astagfirullah. Dia sibuk dengan handphonenya, yang ada dalam handphonenya adalah Al-Quranul Karim yang sedang dia baca. Ketika sang anak melihat bapak, ayah, dari tadi ayah pegang handphone. Iya nak, sini nak. Ayah sedang buka apa nak? Masya Allah. Ternyata Quran yang dipegang sama ayahnya. Ayah belum bisa baca bahasa Arab. Tapi ayah akan berusaha untuk memahami Al-Quranul Karim. Akan berusaha untuk memahami Al-Quranul Karim. Anak-anak akal mereka seperti komputer. Subhanallah ya. Ana pernah mendengar anak-anak mengucapkan ucapan itu tidak ada di rumah. Nggak pernah di rumah kata-kata itu keluar. Ana dudukkan anak-anak. Tanya sama istri Ana, dapat dari mana dia kata-kata ini? Kita tanya, nah dapat dari mana? Iya, dengar fulan berkata. Subhanallah. Baru sekali dia mendengar ucapan itu, dia rekam. Bagaimana kalau dia mendengarkan ucapan berulang kali di rumah kita? Kalau ternyata ucapan itu tidak mendidik. Biar dia rekam, simpan, biar dia tampung. Tapi tatkala dia tumbuh remaja, dewasa, semoga dia bisa menjadi seperti Ismail.
Ketika ayahandanya berkata kepada Ismail, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahu." Ananda, aku bermimpi, dalam mimpiku aku melihat menyembelihmu. Apa kata Ismail yang masih belasan umurnya? 13, 14. Apa kata dia? Ya, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku dengan izin Allah termasuk orang-orang yang sabar. Pendidikan kapan tuh anak baru belasan jemaah? Pendidikan sejak kecil yang ditanamkan oleh ibundanya. Yang membuat dia siap. Dia punya memori-memori indah yang terekam di sana. Tatkala ada sesuatu yang menuntut dia untuk melakukan sebuah tindakan, memori itu akan hadir. Tuh, yang memang selama ini anak dapat itu. Maka itu jamaah, kita wajib mengajarkan kepada anak kita, ya perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan, tapi yang lewat mata. Dia belum bisa memahami. Tapi kita ajarin dia. Ajak dia memandang kepada langit. Kepada ikan-ikan yang indah. Kepada burung-burung yang terbang. Ajak dia untuk merenungkan itu mentari yang terbit dari timur. Katakan kepada anak kita, nak, tuh mentari, gak ada yang bisa membuat dia terbit dari barat. Ada kata seluruh umat manusia yang pintar, yang pandai dengan segala fasilitas yang mereka miliki, ingin membuat mentari terbit dari barat, gak bisa. Mereka tidak bisa menunda terbitnya mentari. Ajak dia memandang. Yang dewasa aja kata Allah, ahibati fillah. Sampai mana kita? Doa. Siapa yang hafal doanya? Yang hafal, bukan yang nyontek. Ya, fadhal jamaah. Jangan salahkan orang tua antum. Jangan katakan abah ana nggak anak. Ibu ana nggak pernah, ibu ana sholat aja enggak Ustaz. Ya, mungkin ada sebagian seperti itu, tapi jangan salahkan mereka. Jamaah. Masih dia nggak apa. Ada Indra, ada Chandra. Coba antum lihat. Ternyata itu nama-nama dewa-dewa. Kita mengatakan Allahu Akbar. Allahumma ahillahu an. Ya Allah jadikan Umi beli kata dia. Iya. Di mana Umi beli? Emangnya di pasar ada ikan? Ya nggak ada lah ayah. Diambil dari mana? Ya kayaknya dari laut ayah kata dia. Apa yang ngasih makan ikan di lautan? Siapa jamaah? Apakah Menteri Perikanan kasih makan ikan di lautan? Kerja Menteri kasih makan ikan di lautan Indonesia? Nggak ada. Program kerjanya menyelamatkan ikan dari manusia-manusia yang jahat. Tapi kalau tuh ikan ada penciptanya yang kasih makan tuh ikan. Berjuta-juta tiap hari ikan itu diburu. Tapi terus berikan ganti. Allahu Akbar. Ahibati fillah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Menanamkan tauhid kepada anak kita. Yang pertama. Selamatkan fitrahnya dari kerusakan. Kullu maulu 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, di atas tauhid. Dia mengetahui penciptanya, dia mengakui penciptanya, semuanya. Karena kalau manusia ditanya, kamu pernah menciptakan dirimu sendiri? Kamu ada begitu saja? Ya tidak tentunya. Ada yang menciptakan aku. Terus kenapa kita melihat banyak manusia? Ada yang menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, menjadi Majusi, menjadi...
Itu kedua orang tuanya. Orang tua akan ditanya, kenapa anakmu gak sholat? Kenapa anakmu melakukan kesyirikan? Kenapa angkat ke dukun? Fa'abawahu yuhawidanihi. Au yunassiranihi au yumajjisanihi. Itu karena kedua orang tuanya. Karena lingkungan. Maka kita harus keimanan kepada anak kita, menjaga fitrahnya sebenarnya. Luqman datang Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Bapak, ibunya udah masuk Islam. Ini anaknya yang kecil, biasa kini didikte sama dia. Mengatakan, ibunya mengatakan, Qul la ilaha illallah. Nak, katakan la ilaha illallah. Qul ashhadu an la ilaha illallah. Katakan, nak, aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Bapaknya tahu. Bapaknya musyrik. Apa kata bapaknya? La tufsidi ala ibni. Jangan dirusak anakku. Padahal ibunya sedang menjaga anaknya. Semua bentuk penyimpangan dari tauhid, itulah kerusakan. Terus ibunya enggak urusan. Kata ibu, inilah ufsiduhu. Enggak, aku enggak ngerusak. Tenang kau. Makanya tugas para ibu untuk menanamkan tauhid kepada anaknya. Kalau sang ayah mungkin belum bisa karena kesibukan dia, tak perlu engkau menyalahkan bapaknya. Mungkin semua pahala akan engkau dapatkan insyaallah. Karena ibunya yang ngajarin tauhid, ibu yang baca Al-Quran, bapaknya cuma ketawa-ketawa alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Siapa yang dapat pahala? Ya mudah-mudahan ibunya yang dapat pahala. Bapaknya kan susat, ya dapat fulus. Nah, mencari fulus dapat fulus ya. Yang kedua, tanamkan keimanan kepada malaikat. Beliau ketika itu ada di Mesir. Di anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Bersama keluarganya di sana. Mesir banyak sekali tindakan kesyirikan. Yang menyembah api, yang menyembah berhala, yang menyembah mentari. Banyak dewa-dewa, na'udzubillah min syirkihim. Nabi Ishak, Tuhan yang Esa. Dan kami akan berserah diri kepadanya. Begitulah jamaah. Para nabi. Istrinya berapa? Satu. Kalau nambah gimana bapaknya kira-kira? Pegang mic-nya. Boleh nggak bapaknya nambah? Enggak. Oh nggak boleh bapaknya nambah. Kasih hadiah. Tapi istrinya Nabi aku bukan 4. 2. Istrinya kan yang 10 dari istri pertama. Anak yang 2 dari istri kedua. Insya Allah gitu kalau anak gak salah jamaah. Akhirnya Nabi Yakub setelah meninggal dunia jamaah. Dipindah kemana? Dia meninggal di Mesir. Kuburan, ya kasih hadiah. Di Hebron. Di kota namanya Al-Khalil ya. Sekarang memang diklaim bahwasanya di sanalah kuburan Alaihissalam bersama Nabi Ishak bersama Nabi Yakub. Beberapa riwayat memang menyebutkan Nabi Yakub di Mesir kemudian dibawa ke Palestina. Begitu pula Nabi Yusuf alaihissalam kemudian dibawa ke Palestina. Baik, barakallahu fikum. Masya Allah. Padahal kasih. Ustadz yang di atas itu, jadi biar adil yang di atas juga dikasih pertanyaan. Dan mereka insya Allah ada mic ya. Panitia standby ya. Masya Allah. Baik. Karena mereka jauh jemaah kita kasih pentingan aja. Apa doanya Nabi Ibrahim agar dihindarkan dari kesyirikan? Nah, buat yang duduk apa yang berdiri? Pahalanya itu lebih banyak. Boleh ditanya namanya mungkin ya. Nah, silakan yang pakai baju merah, untuk udah pegang mic. Ini seperti itu nonton apa gitu loh di atas sana gitu loh. Kita ini habis kajian.
Nah, silakan apa artinya? Lupa Ustaz. Lupa. Tanya lagi. Ya, silakan. Langsung kalau lupa bilang lupa. Kalau nggak tahu nggak tahu. Ya, jauhkanlah dari segala kesyirikan. Masya Allah. Kasihkan sebelahnya lagi. Insya Allah artinya Ustadz dalam bahasa Indonesia. Iya bahasa Indonesia lah. Emang antum artinya dalam bahasa apa? Nah, silakan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kesyirikan diriku dan anak keturunanku. Hampir kasihin sebelahnya lagi. Itu kasih hadiah semua. Yang lewat kasih hadiah semua ya. Panitia yang ada di sana tolong dicatat namanya Catat ya. semuanya kasih hadiah. Catat namanya dan Yang nomor bisa handphone. jawab hadiahnya double. Ya silakan sebelahnya. Lupa Ustadz. Ah ya kasih sebelahnya lagi. La adri Ustaz. Ah, la adri bahasa Arab lagi la adri. Antum jangan kira dia itu bagus. La adri artinya nggak tahu jemaah. Ya yang di sebelahnya. Lupa Ustaz. Ah, lupa lagi Allah. Sebelahnya lagi. Itu yang kecil anaknya siapa itu? Anak saya Ustaz. Masya Allah. Berarti bapaknya nggak pernah baca dia dan anaknya Masya Allah. Kasih ibu sebelahnya lagi. Ya Allah, hindarkanlah aku dan anak-anakku berserta keturunanku dari menyembah selainmu. Masya Allah jemaah. Ini yang benar kayaknya jemaah ya. Masya Allah. Ya kasih hadiah lebih yang itu jemaah. Tolong panitia dicatat ya nama dan nanti di Ditransfer nanti. Ustadz, yang ibu-ibu juga kayaknya perlu Ustadz. Ya oke. Ada mic ibu-ibu? Ada insya Allah. Di bawah apa di atas ibu? Bagian bawah. Yang di atas ada, di atas ada, di bawah dulu boleh. Ustadz. Baik, di bawah dulu. Siapa sahabat yang mengajarkan kepada anaknya agar mengatakan La ilaha illallah. Yo. Udah. Ya silakan mic-nya. Yang di bawah dulu, nah. Nama sahabat yang mengajarkan Lukman. Masya Allah. Ya. Benar, tapi untuk pertanyaan yang Nanti. salah, yang lain. Itu benar tapi pertanyaannya yang salah ini jamaah. Nah, silahkan yang sebelahnya. Yang buat di bawah dulu. Silahkan. Ibundanya Anas bin Malik, Ustadz. Ibundanya Anas bin Malik, Masya Allah. Siapa namanya? Allahu Akbar. Tapi betul, Ummu Anas bin Malik. Gak apa-apa kasih hadiah. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, Masya Allah. Baik, yang di atas. Pertanyaan selanjutnya. Ada seorang wanita di masa Nabi SAW. Dia minta mahar kepada suaminya, Islam. Siapa nama sahabat itu? Ya, kasih mic-nya. Telepon sama namanya ya, panitia ahwatnya. Iya, silakan. Silakan. Sama Ustadz, Ummu Sulaim. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Alhamdulillah. Lihat bagaimana seorang wanita mengajarkan kepada anaknya dan tatkala dia menikah pun yang dia minta Islam. Itu awal-awal Islam. Baik, barakallahu fikum. Ana rasa udah cukup pertanyaan. Atau masih banyak hadiahnya? Masih sekitar 5 paket hadiah dan buku-buku. Tapi yang mungkin kita bisa kasih lempar pertanyaan ada 5 pertanyaan lagi Ustaz. Masya Allah. Baik. Tadi kita membicarakan. Nanti ketemu di bawah ya. Hah? Iya. Ketemu Insya sama Allah. siapa di bawah? Nah ini bahaya nih jemaah. Nah nanti kita ada sholat berjamaah di bawah maksudnya. Tapi wudhunya nanti tolong bergantian dan kita tidak bisa sholat berbarengan. Jadi ada di sekitaran sini juga ada masjid-masjid ya. Nabu takoni ada yang. Siap Ustaz. Lanjut 5 pertanyaan. Taib. Diajarkan kepada sepupunya. Bagaimana Nabi mengajarkan ke sepupunya tentang tauhid. Poin-poin apa saja yang diajarkan oleh Nabi kepada sepupunya yang bernama Abdullah bin Abbas tadi. Ya, bismillah. Yang pertama, jagalah Allah, Allah akan menjagamu.
Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Yang kedua, Yang kedua, lupa Ustadz. iyalah kasih hadiah. Nah. Baik, lanjutan. Siapa yang bisa melanjutkan? Bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau menjaga Allah, Allah akan menjagamu. Apabila engkau menginginkan sesuatu, maka mintalah. Dan apabila seluruh rakyat ini mencelamu, maka Allah akan menjagamu. Dan apabila rakyat ini memujimu, tetapi tak kalah memujimu. Itu satu hasta. Atau sebaliknya, Ustadz nyampaikan 1 meter, antum 20 senti gitu loh. Maka ini perlu diluruskan. Ya, siapa yang akan menyempurnakan poin-poin yang diajarkan Nabi kepada keponakan ala Nabi SAW? Ada Ustaz. Nah, silahkan. Ya. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan terakhir. Ini hadiahnya yang paling besar Abu Taka. Siap Ustaz. Ya. Hadiahnya yang paling besar. 2, 3, 4, 5 hadiah kumpulin jadi satu. Pertanyaannya, bagaimana menanamkan akidah kepada anak? Berarti ini ringkasan kajian Ustadz. Antum tadi angkat tangan. Antum udah keluarga? Hah? Udah, oke. Mic-nya kasih. Ustaz, hadiahnya yang di tangan Ana nih Ustaz semua Ustaz. Masya Allah ya. Silakan berdiri. Nama siapa nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Amri Pak, Amri dari? dari Tangerang. Tangerang ya, Oh, ya. siap. Lanjut Amri. Boleh Ustaz lihat handphone? Boleh, boleh. Oh boleh. Karena kan tadi suruh nyatet katanya. Sah ya benar. Gimana kalau udah nyatet nggak boleh baca? Boleh dibaca. Yang pertama itu ajarkan tauhid dengan penglihatan dan pendengaran. Contohnya dengan fenomena alam seperti hujan bagaimana diturunkan, terus ikan bagaimana sampai, terus dengan kata-kata yang baik dari Ikan bagaimana sampai ke rumah? Antum gimana? ya maksudnya ikan itu kan Dari mana ikan Dari itu? mana, Bukan sampai iya. ke rumah. Ya, Ustaz. Sampai ke rumah. Iya. Yang kedua itu dengan kata-kata yang baik, dengan contoh orang tua, dengan perilaku kepada hari akhir, kepada surga dan neraka, dan difokuskan ke nikmat di dalam surganya. Terus tanamkan iman kepada hari akhir, kepada takdir. Lalu jangan berhenti menanamkan tauhid sampai dewasa. Masya Allah, barakallahu fikum. Gak apa-apa kasih Masya hadiahnya buat aku. Masya Allah. Semua Ustaz. Apa Masya Allah. Antum ambil sendiri deh anak. Antum bagi-bagi sama yang sebelah antum. Jangan pelit antum gitu kan. Podol sini, Masya podol. Allah. Maju ke depan nanti. Ayo sini. Jazakallahu khair. Masya Allah. Masya Antum jangan pindah balik lagi ke sana. Nanti dapat hadiah, kabur dia jemaah. Panitia minta tolong dibantu nih untuk dipegang. Ana mau sedikit melanjutkan. Siap, Sokolher. Afwan, nah. Masya Allah, gonimah saat itu Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, fadal, Ustaz. Beberapa pertanyaan yang masuk melalui kertas Ustaz ya. Enaknya dibacakan atau Ustaz baca sendiri Ustaz? Kalau antum mau bacakan, jangan yang sulit-sulit. Siap Ustaz. Nah, jazakallah khair atas pertanyaan yang sudah masuk ya. Ini ada pertanyaan yang Ana langsung Tanya sama Allah tentang pendidikan yang diberikan kepada anak. Kalau sekarang disebutkan, anak memang kadang-kala kesian kalau dengar janda harus kerja, harus capek. Dia punya anak 1, punya anak 4, suaminya nggak tanggung. Karena pikir suami kan dia ikut ibunya, maka ibunya yang kasih makan. Ibunya yang mendidik, tetap bapaknya bertanggung jawab dan akan ditanya oleh Allah SWT. Dan bagi para janda, jangan berkecil hati. Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, itu semua adalah anak-anak janda. Bapak mereka meninggal dunia, mereka anak-anak yatim. Tapi mereka mengkondisikan bagaimana anaknya berada di lingkungan yang baik. Tadi kita bahas semua di atas fitrah. Bagaimana anak itu bisa berubah. Karena dosa itu lagi, karena engkau tetap berada di lingkungan itu. Engkau pindah fisikmu. Tersebut, ganti nomor handphonemu, semua cari orang-orang baik. Sujud mohon kepada Allah Azza wa Jal agar ditetapkan hatinya di atas. Dan kita berdoa jemaah.
wallahi kita nggak tahu bagaimana akhir hidup kita. Sekarang yang mungkin di atas agama yang benar, di atas tauhid dan sunnah. Dalam perjalanan hidup, kata Nabi SAW, badiru bil a'mal. Segera kalian beramal. Fitanan ka qita'il lailil mudlim. Sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya datang kajian, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Bayangkan bagaimana ketika orang berzina mati, bikin suaminya. Suaminya demen kajian. Ada orang yang demen kajian, maka seorang istri harus pandai mengkondisikan rumahnya menjadi indah buat suaminya. Kenapa suami kadang-kala malas ngobrol sama istrinya? Sampai rumah ngobrol sama istri, bang, tahu bang, fulan bang. Iya, fulan kenapa? Iya, kayak gini bang. Fulanah kayak gitu. Iya, suami nggak mau. Dia ingin ngobrolnya tentang agama, anti bikin. Suami duduk, bang, qala Allahu Ta'ala. Masya Allah. Suami langsung duduk sama ya. Ini kayak gini. Kalau bisa siapin mic di rumah semuanya. Kondisikan rumah itu bikin suami gak kepingin keluar rumah. Ini laki memang ada yang kayak gitu jemaah. Istri berusaha untuk memperbaiki diri. Menjadikan rumah jadi surga. Ya, anak juga ketemu sama laki-laki yang dia, kenapa antum gak pulang? Ustaz, males Ustaz pulang Ustaz. Lalu sampai rumah ditanya dari mana, ini kerjaan macam-macam. Akhirnya dia milih iktikaf di masjid. Habis maghrib iktikaf. Kapan pulang? Nunggulah istri tidur anak baru pulang. Tapi bayangkan kalau istri setiap suami pulang buka pintu. Insya Allah dia dengan perhiasan yang indah. Dengan aroma yang Masya Allah spesial banget hari itu buat dia. Lalu dia tanya, bang kepingin apa bang? Oh suami kayaknya. Tunggu dulu, tutup dulu pintunya Masya Allah. Nah tapi kalau istri, terus terang, perempuan ini memiliki daya tarik yang gak kebayang. Anda beberapa kali ingatkan Fir'aun itu, bagaimana dia membunuh bocah-bocah kecil, bayi-bayi yang baru lahir dia sembelih. Ketemu istrinya mengatakan, la taqtuluh. Ketika ada bayi yang mampir ke rumahnya dari sungai. Fir'aun mau membunuh, kata istrinya, la taqtulu, jangan dibunuh. Asa ayyunattakhidahu walada. Mungkin dia bermanfaat buat kita atau kita angkat anak. Apa kata Fir'aun? Ya udah, enggak apa-apa lah. Istrinya yang ngomong, jemaah. Jadi kalau istri sudah melayani suaminya dengan baik, insya Allah ya kita usaha ya. Tapi ada memang suami-suami yang enggak benar ya, anti perlu ganti suami. Betul, boleh dalam agama ganti suami. Perempuan, para suami, engkau bisa ganti istri, bisa menceraikan istrimu, dan wanita punya hak untuk mengganti suaminya. Kalau dia lihat nggak menjadi imam di rumahnya, nggak pantas untuk menjadi panutan buat anak-anaknya, dia datang, afwan, anak mau ganti suami. Kira-kira perempuan itu masih cinta sama antum nggak? Sebagian perempuan itu kesian sama antum. Dia ngelihat, ya Allah, ngelihat suaminya tidur, ya Allah, kapan mati dia ini seperti itu. Karena dia udah tahan. Mungkin ada yang seperti itu jemaah. Allahu Akbar. Baik, mungkin seperti itu. Jadi para istri berusaha lah. Oke, suaminya salah, tapi dia memiliki sesuatu yang bisa merubah suaminya. Insya Allah dengan doa, dengan usaha, dengan menciptakan kajian sebelum pulang dia WA istrinya. Abang mau pulang ya, siap-siap ya, Masya Allah. Itu Masya Allah. Itu mungkin butuh proses. Dan jangan hanya melihat kepada kekurangan. Kalau melihat kepada kekurangan kita, nggak ada yang punya istri. Kalau kita melihat kepada kekurangan istri kita, kita tidak istri. Betul jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal. Ya, karena tempat yang sangat terbatas, kajian belum selesai, pertanyaan masih bisa lanjut.
Ini panitia menginfokan bahwa ikhwan itu sholat di luar area. Karena keterbatasan, itu ada Masjid Albina dan ada beberapa musola di sekitar. Kemudian ahwat sholat di bawah, di ukhuwah stage. Jadi di bawah sini ada, gitu, syukur saja kalau khair. Barakallahu fikum. Jamaah, yang pertama kita memang harus hati-hati mengatakan ini syirik atau bukan. Kalau orang tua datang tanya mau jual rumah, mungkin dia minta petuah dari kiai, minta didoakan dari seorang ustadz. Kalau memang dia seorang ustadz, seorang yang alim, nggak apa-apa sebenarnya. Jadi tidak dikatakan itu sebuah kesyirikan. Sampai terakhir dia hafal 30 juz, apa yang dia hafal? Juz 30. Amma yatasaalun. Katanya hafal Quran, iya dulu Pak Ustadz. Sekarang ya alhamdulillah juz amma masih tetap, soalnya dibaca terus kalau sholat. Maka orang tua harus perhatian dengan anaknya. Panggil guru dan hormatin guru Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Di antara semua guru yang ada di muka bumi ini, yang terbaik adalah yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Dan orang yang belajar Al-Quranul Karim. Karena Anda masih melihat ya, guru matematika panggil privat, Masya Allah gaji 1 juta. 2 juta, mas belajar Masya Allah, bayar mahal, ngaji sama ustadz Masya Allah. Berapa gaji guru ngaji jemaah? Nah, privat berapa? Ada yang privat anaknya? Ada jawab pertanyaan malaikat di kuburan nanti. Bukan guru yang antum tuh jawab pertanyaan di kelas, bukan. Maka antum harus persiapkan. Hadza wallahu a'lam bissawab jemaah. Ana ngakang hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana serahkan kepada Abu Taqo. Masya Allah, Ustaz atas segala nasihatnya, barakallahu fikum. Nah, baik demikian mungkin kajian kita bersama guru kita Ustaz Syafiq Ridja Hasan Basalamah. Hanya dulu mungkin yang tur keluar ya. Untuk salah tapi anak tidak tahu mekanismenya, mohon panitia untuk dibantu. Nah ini ada anak kita yang kehilangan ibunya, Masya Allah. Ini namanya siapa? Hani. Bapaknya ada? Ada. Itu. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ini dapat hadiah paling gede nih. Barakallahu fiik. Nah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada panitia dan kepada antum semua atas kehadirannya dan mohon untuk tertib dan menjaga segala adab-adab, hindari sebisa mungkin ikhtilat selama bermuamalah di sini ataupun melakukan aktivitas di sini. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum